Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanallazi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wa bi dzikrihi habibi wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala asrafil kainat wa sayyidis sadat nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardi was samawat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma ya da'imal fadli ala al-bariyah ya basital yadaini bil afiyah ya sahibil mawa'id saniyah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairi wa rasadiyah wa fir lana yadal ula fi hadhihi sa'ah fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma wasi'a ilmullah. Amma ba'd. Wa qawlu ta'ala fi kitabil karim yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa julifatil jannatu lil muttaqin wa birizatil jahim lil ghawin. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'araf ila Allah fi raha yarifka fi sadat. Sadaqallahul azim wa rasul. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah. Siang hari ini, tepatnya pada hari Jumat, yang mana hari Jumat itu disebut rajanya hari, yaitu Sayyidul Ayyam. Dan hari Jumat itu adalah hari-hari yang sangat mustajab bagi orang-orang yang banyak berdoa, terutama banyak yang berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Maka disitulah kesempatan hari rayanya daripada orang-orang Islam yang umat Nabi Muhammad SAW itu ditempatkan waktunya pada hari Jumat. Maka kita datang sama-sama di majelis ilmu untuk mengambil warisan Nabi besar Muhammad SAW dan memasuki taman-taman surganya Allah Ta'ala, yaitu majelis-majelis ta'lim. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah, maghfirah dari Allah, terutama kepada orang tua kita yang hidup maupun yang sudah wafat. Mudah-mudahan mendapatkan cahaya-cahaya pengampunan dari Allah Ta'ala sehingga menerangkan kuburnya yang sudah wafat, menerangkan kehidupannya yang masih hidup. Dan kita juga tujukan kepada mereka-mereka yang tidak hadir sekalipun karena ada satu halangan. Kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala sehingga bisa mendatangi majelis-majelis ilmu dimanapun tempat, dimanapun keadaan, walaupun di luar kota atau di dalam kota, kepada guru-guru siapa saja, yang penting dia mengisi untuk menuntut ilmu yang diwajibkan. Mudah-mudahan jalan yang ditempuh itu adalah jalan orang-orang yang menganggap dirinya betul-betul iman dan takwa, yang mengikuti orang-orang saleh solehah.
Mudah-mudahan segala hajat kita juga insya Allah akan dikabulkan oleh Ta'ala. Segala kehidupan dunia dicukupi dan akhirat pun mendapatkan keselamatan, yaitu tempatnya di surga. Amin. Yang jelas mereka semuanya adalah golongan-golongan yang semua minta diakhirkan husnul khotimah. Salawat serta salam dan pujian kepada baginda Nabi Syafi' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Kaunain wa Sayyidul Saqalain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan dengan bacaan-bacaan yang basah di lidah kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW tidak akan disia-siakan. Karena orang yang berselawat itu ada malaikat dua yang menjaga mihrab, menjaga makam Nabi Muhammad. Yang satu namanya malaikat Rahman, yang kedua malaikat Rahim. Ketika kita membaca itu kecepatan 10.000 cahaya, jadi belum habis. Misalkan kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, belum habis, itu sudah diterima oleh malaikat rahmat. Langsung malaikat rahmat ini menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di alam kuburnya. Siapa mereka? Kemudian balasannya juga yang menyampaikan juga, yang mengirim kembali berupa balasan salam itu malaikat rahim. Ketika salam itu sampai, maka kembalilah salawat itu kepada manusia yang baca salawat itu mendapatkan asra 10 kebaikan. Satu salawat dapat 10 kebaikan, 10 rahmat. Nah kalau itu 1, kalau 10, kalau 100, kalau 200. Jadi tidak ada satupun kalimat yang selawat itu disia-siakan oleh Allah. Dan tidak berlaku orang tidak mau baca selawat. Kalau kita nanti bahas ya, masalah selawat itu luas sekali. Sebanyak apa selawat itu? Sebanyak bilangan yang diciptakan Allah di langit dan bumi ini, sebanyak bilangan. Ada kholqi. Apa yang dijadikan itu semuanya berselawat kepada Nabi Muhammad. Semua. Daun itu berselawat. Kalau bahasanya kalau tertiup angin, tapi sebenarnya berselawat. Jadi selawat ini bukan hanya diperintahkan kepada orang yang berakal, sampai tumbuh-tumbuhan itu. Kalau tidak ada selawat, tumbuhan itu nggak hidup. Jadi kalau mamanya pohon itu mati karena nggak ada selawat sudah, maka diambil. Jadi semua benda atau tumbuhan itu ada roh. Yang roh itu tidak diketahui oleh manusia. Kalau manusia sudah mengetahui betul tentang apa di dunia ini, tidak ada yang dijadikan itu gratis atau sia-sia. Maka Allah menciptakan manusia itu. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Jadi kita diciptakan bukan untuk lainnya, untuk ibadah. Kalau begitu nggak kerja. Ibadah, kerja yang ibadah itu bagaimana? Rumah tangga ibadah. Ya. Semua ada unsur perbuatan itu kalau ada yang namanya ibadah. Ibadah itu artinya tidak memohon kepada siapa-siapa kecuali pada Allah.
itu namanya ibadah. Ibadah Allah, ibadah kepada Allah, bukan ibadah nas. Ada orang ibadah nas, itu beda. Ibadah sama manusia. Ini dimaksudkan ibadah Allah. Salawat juga itu, salawat kepada siapa? Kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Kalau salawat tadi, kalau ditujukan bukan kepada Nabi, namanya bukan salawat. Ya, mudah-mudahan kita dengan satu salawat itu saja, satu salawat saja, sudah mendapatkan 10 rahmat. Dengan satu rahmat itu, mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat itu nggak habis. Pertolongan Allah itu, rahmat itu pertolongan Allah nggak habis. Satu itu. Dan rahmat itu diberikan 10 kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua jangan banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kita kuatkan yang namanya mahabbah. Apa sih mahabbah? Mahabbah itu cinta. Tapi cinta itu disalahartikan. Kalau satu hadis mengatakan bahwa engkau akan bersama kumpul yang kamu cintai. Akhirnya banyak mengartikan salah. Ngerti maksud? Man ahab al-ma'u man ahab. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, dia akan dikumpulkan kepada sesuatu itu. Kemudian dikategorikan satu hadis ini makhluk. Cinta anak, cinta kekasih, cinta dunia. Banyak dalam mengartikan cinta. Satu hadis itu tidak ada yang berkalian berkaitan masalah pribadi, tidak ada. Gitu. Disebut maqamal mahabbah, kedudukan orang yang cinta ini. Ya, kalau kamu melihat syair-syair cinta, di situ kamu salah mengartikan dan kamu pasti sangka buruk. Karena kecintaan ini yang dimaksudkan bukan sesuatu yang disebut manusia. Zat Allah, Nurullah, Nur Muhammad. Jadi bukan manusia. Batasan manusia di dalam kecintaan tadi terbatas apa saja di dalam sekedar pengetahuan yang dimiliki, sekedar akal yang dimiliki, sekedar ibadah yang dimiliki, yang tidak mengetahui hakikat mahabbah. Maka tidak disebut itu orang yang mahabbah. Paham? Kalau sudah mengartikan mahabbah itu salah, berarti tertuju kepada lainnya. Kalau sudah kepada lainnya, maka dia berharap kepada yang lainnya itu dan menunggu yang pada lainnya itu dan senang pada yang lainnya itu dibandingkan kepada yang sebenarnya. Cinta anak, cinta istri, cinta suami berlebihan semua. Cinta pekerjaan berlebihan. Ini juga dimaksudkan mahabbah. Dan dia kumpul sesuatu nanti mati kepada sifat-sifat yang condong di mana kecintaan itu. Kalau cinta rumahnya ikut dalam kuburnya. Cinta sama uang itu ikut dalam kuburnya.
angan-angan cinta sama makhluknya, maka digambarkan turun. Kamu dulu ngaji karena cinta sama ini, maka muncul itu. Ini siksaan. Yang aku maksud kata Allah, firman Allah itu, ahabba ilaikum minallah wa rasulih. Cintai aku Allah dan cintai Rasulku. Selain cinta Allah dan Rasul itu fana, lenyap, tidak berbekas, kecuali bekasnya itu adalah hisab. Nah, hisab itu sangat berat, maka menyesal itu pasti nanti. Yang paling manusia yang tidak akan bisa bertobat, yang menyesal yang sangat panjang kalau sudah dikubur. Ternyata hidupku salah. Inilah yang kita khawatirkan. Maka siang hari ini, untuk sebelum mencapai makom mahabbah ini, saya akan bahas musuh Allah. Dan paling dibenci juga sama iblis. Iblis juga punya musuh. Jangan dipikir Allah saja punya musuh. Iblis juga punya musuh. Kalau betul-betul kamu itu ahabba ilaikum minallah wa rasuli fi jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kalau betul-betul kamu mencintai Allah dan Rasulnya, pasti kamu akan kuat untuk berjuangnya. Apa berjuangnya? Melawan hawa nafsu. Fisabilillah, dengan jalan-jalan kepada menuju Allah, bukan jalan-jalan menuju manusia. Nggak ada kaitannya di sini ayat, nggak ada. Yang nggak ada di ayat jangan dipakai. Manusia yang tersesat adalah satu perbuatan dan perjalanan gerakan yang tidak mengikuti koridor Al-Quran. Itu pasti sesat. Ini walaupun sholatnya 1000 rakaat, karena bodoh. Apa yang dijalankan itu tidak ada di dalam Al-Quran, nggak ada di sunnah. Wong dia buta, nama ikut-ikutan saja, jalanin saja, puasa jalanin. Tapi keluar dari koridor, ini paling mudah, paling gampang iblis menelan mereka itu. Ibadahnya itu santapan empuk bagi iblis. Kalau orang bodoh ibadah, tapi menganggap itu diterima. Padahal untuk mencapai, kita tahu Nabi SAW bertanya pada iblis. Ini yang bisa bicara sama iblis ini, Allah bisa bicara, Nabi Muhammad SAW bisa bicara kepada iblis, dialog prolog. Ini Nabi bertanya sama iblis, berapa banyakkah musuhmu dari umatku? Yang dibenci sama iblis. Ingat yang dibenci.
Iblis menjawab, musuhku dari umatmu ya Rasulullah ada 15. Yang pertama, musuh yang paling besar engkau sendiri ya Muhammad. Jadi yang paling besar itu pimpinan dulu yang dimusuhi oleh Iblis tadi. Kemudian yang kedua, imam yang adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu berimam kepada kitabullah Al-Quran dan Sunnah. Itu pemimpin yang adil. Selama tidak berpegang kepada Al-Quran bagi orang Islam dan tidak mengikuti Sunnah Rasul, pasti akan terjadi kelalaian-kelalaian yang tidak disadari. Karena tidak ada rumus sama sekali dalam mengatur semua dalam kebijakan. Maka dalam satu hadis disebutkan, dan hadis ini sudah masyhur di mana-mana ulama sering membahas ini dan diulang-ulang agar menjadi wawasan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zaman ala ummati. Yafiruna minal ulama wal fuqaha wa yabtalimullahu ta'ala bisalisatin baliyah. Al-ula tarfal barakah min kasbihim. As-sani yusallitullahu alaihi sultana doliman. Wa sulasa wa akhir ayati bigoiri iman. Artinya nanti satu masa zaman akhir, kata Nabi ini, banyak orang menjauhi ulama-ulama dan ulama-ulama fakih, ulama-ulama akhirat menjauh. Faya badali Allah Ta'ala, nah kalau Ta'ala kirimkan ujian, bala, musibah kepada orang-orang yang menjauhkan ulama. Apalagi kita suruh mahabbah, mau dekat saja susah. Diancam 3 perkara musibah itu. Ya. Yang pertama, musibah itu usaha apapun, pekerja apapun, bisnis apapun, berniaga apapun, komitmen apapun, approach apapun di dalam bisnis mereka, yarfa, diangkat berkah dalam usaha. Diangkat berkat usahanya. Dapat 1 juta, utangnya 10 juta. Nah, dapat 5 juta, ditipu 50 juta. Apapun yang dikerjakan gak pernah untung dan tidak siap untuk bangkrut. Apalagi pekerjaan itu sebagai tujuan dan sebagai puncak kenikmatan. Sudah diangkat berkah, dihinakan lagi, lebih hina lagi dari binatang. Ini yang pertama. Terus bagaimana kalau kita sudah menuntut ilmu, kita sudah belajar, kita sudah datang di majelis? Kenapa?
Ada usaha yang bisa menghancurkan dia sendiri. Ada usaha yang membuat dia ini ternyata datangnya di pengajian tadi condong cinta pada dunia. Allah cabut juga berkah. Apapun yang sifatnya condong tadi untuk mendapatkan sesuatu yang dianggap itu berkah, padahal itu lebih cepat sanksinya daripada orang yang tidak mengaji. Karena orang yang tidak mengaji, mereka dikasih kesempatan dengan ujian-ujian kecil dulu, dibuat kebingungan dulu, pelan, tapi berkurang terus sampai habis. Tapi orang yang mengaji, yang menuntut ilmu tadi, ketika niatnya untuk mendapatkan semata-mata dunia, menganggap berkah itu adalah dunia, menganggap sesuatu kekayaan itu adalah berkah, maka di situ Allah gantikan ada dua. Apakah dicopot dia punya iman, atau dia dihinakan dalam dunianya, mengalami kerugian. Dua hal. Iman tidak bekas, imannya tidak berbekas. Karena itu adalah disebutkan dalam kitab bahwa yang datang tadi adalah bentuk-bentuk mayat yang tidak hidup. Dia datang di majelis tapi mayat, bukan manusia. Ini yang disebutkan berkah diangkat. Iman gak ada lagi, yakin gak ada lagi. Semua apa yang dijalankan semakin kuat was-wasnya dan ragu-ragunya, dan semakin kuat keinginan dunia menggebu-gebu di hati. Yang melupakan Allah dan Rasul niscaya tidak berpegang pedoman Quran dan Sunnah. Ini semua berkah sudah banyak diangkat, nggak ada berkah lagi. Semua wali-wali mengatakan akhir zaman tidak ada berkah, sudah diangkat semuanya. Dapat 1 juta butuhnya 2 juta, dapat 3 juta butuhnya 5 juta, nggak pernah puas. Itu tanda-tanda berkah, nggak pernah tutup. Maka ragus. Ini yang pertama. Kenapa? Menjauh. Yafiruna, menjauh. Nah, kita ini mendekat kok. Saya tiap hari ketemu guru kok. Tiap hari saya berhadapan duduk, dan saya ngaji sampai subuh. Saya ngaji sampai tiap hari. Kata-kata dekat, Allahu qaribun minni. Allah dekat kepada orang yang dekat kepadanya. Sekali lagi, bukan fisik penampakan kamu dekat, kamu muncul, atau kamu duduk di depan saya, itu orang dekat. Bukan. Atau yang jauh lewat streaming itu orang jauh. Tidak. Bukan orang yang di Mekah atau di Amerika, di mana itu jauh. Bukan. Yang dekat adalah kedekatan hatinya yang sesuai dengan kalimat di surat Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang mana hati itu selalu mengatakan jiwanya, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini orang yang dekat. Selain itu tidak dimiliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia bukan orang dekat.
walaupun badannya nempel sekali dengan keringatnya, tidak berbekas asar kedekatan pada Tuhan. Maka kedekan ini kita harus mengerti kalimat apa yang kita baca. Hanya kepadamu, kata-kata hanya kepadamu berarti tidak ada yang lain. Mu itu siapa? Mu Allah. Dan menyembah, tunduk, ta'alluq bukan kepada siapa yang dimaksud. Dan tidak ada satupun yang bisa melindungi, yang bisa menolong kecuali nasta'in, Allah Ta'ala yang menolong. Maka ia karena budu wa karena nasta'in. Kenapa dibuat jantungnya dari surat Fatihah? Kalau manusia mengerti bahwa itu adalah otak daripada segala penggerak, niscaya dia tidak akan menyembah yang lain. Kalau mengharapkan sesuatu yang lain, berarti bukan orang dekat. Bukan. Banyak kisah riwayat mungkin sudah kita ungkapkan. 25 tahun mengaji, bahkan minumnya tiap hari, makannya, bajunya tiap hari, dekat hampir tiap hari, 1 menit menatap wajah guru, sampai matinya pun di pangkuannya. Kata si murid, guru, berikanlah sir dan asarmu kepadaku. Mau berkah, aku beri. Kalau kamu datang pasti berkah. Apa yang kamu masuk berkah pasti lain kan berkah kamu dengan saya. Tapi berkah yang kamu inginkan kita berikan. Apa yang kamu senang kita berikan. Tapi apa yang disenangi Allah kamu tidak milih. Maka untuk itu kamu hanya dapat berkah apa yang kamu senang, bukan kamu senang. Tapi masalah rahasia ini dan bekas ini atau hal-hal yang sifatnya menguntungkan di dalam kehidupan akhirat sama sekali, hai muridku, kau tidak berbekas. Karena kau dekat hanya fisikmu tapi bukan hati. Nah ini. Jadi kembali lagi kalau kita melihat keajaiban hati. Seorang wali tadi melihat keajaiban hati tadi. Berkah itu diberikan kepada seseorang yang hatinya selalu berlindung kepada Allah, yang selalu ibadah kepada Allah, kemudian yang selalu minta pertolongan kepada Allah. Itu ya karena budu wa iya kenasta. Kalau ini tidak dimiliki, diangkat berkah. Kalau berkah iman diangkat, berkah ilmu diangkat, berkah kebaikan amal soleh diangkat, dianggap itu beramal soleh, tetapi sebenarnya amal mereka dihamburkan seperti debu berterbangan. Kalau andai kata dia menggunakan amal tadi, dia mempunyai tempat atau punya tas yang besar, yang bermerek sekalipun, tapi sayap isinya cuma batu. Diisi batu-batu semuanya, yang semua isinya tidak bermanfaat. Itu tanda-tanda berkah tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua tadi, yang berkenaan dengan pemimpin yang adil. Ancaman Allah kepada seorang pemimpin, baik siapapun yang namanya pemimpin itu, pemimpin keluarga, pemimpin kampung, pemimpin daerah, pemimpin semua, pemimpin umat, pemimpin siapapun yang namanya memimpin itu tidak akan adil. Allahumma
وسلم